Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Najib Swafatia. Kami dari salah satu rekan mahasiswa IAI Al-Sinabul Pura Prodi Pendidikan Agama Islam kelas ekstensi A1 akan menjelaskan tentang aliran pendidikan. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas matkul ilmu pendidikan yang diambil oleh dosen Muhammad Zainal Abidin. Untuk aliran pendidikan, latar belakang untuk adanya aliran pendidikan ini, latar belakang pendidikan itu merupakan sebuah proses yang terjadi secara berkelanjutan sepanjang hayat hidup manusia. Jadi pendidikan itu sangat diperlukan bagi manusia dari mulai lahir hingga meninggal, bahkan sampai berkelanjutan hingga di alam akhirat. Kalau dalam hadisnya sedikit masih permukaan ini ya, dalam hadisnya man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-rumah fa'alaihi bil ilmi. Kemudian kalau kita membahas tentang pendidikan itu dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun akan muncul suatu kelompok manusia. Perkumpulan manusia ini nanti itu yang menjadikan adanya aliran-aliran pendidikan. Nah, sebagaimana itu aliran-aliran manusia yang berbeda-beda, perkumpulan dari A, B, C itu menjadikan adanya aliran pendidikan dari zaman klasik hingga zaman sekarang. Kemudian pemahaman adanya aliran pendidikan memiliki arti yang sangat penting bagi kita atau seorang pendidik, bahkan calon pendidik masa depan ya. Semoga kita bisa menjadi guru yang baik di masa depannya. Itu aliran-aliran pendidikan seperti itu sangat penting, harus kita ketahui, karena kita bisa mengetahui bagaimana aliran pendidikan di masa lalu, bagaimana cara mendidiknya, bagaimana cara bekerjanya, bagaimana cara pemahamannya. Untuk rumusan masalah dalam waktu kali ini, dalam momen kali ini rumusan masalahnya itu ada dua. Apa itu pengertian dari aliran pendidikan, dan yang kedua apa saja aliran-aliran pendidikan klasik dan modern. Menginjak yang pertama, aliran pendidikan. Aliran pendidikan itu adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan. Jadi aliran-aliran ini pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Jadi dunia pendidikan itu memiliki revisi terus diperbarui terus. Pemikiran-pemikiran itu setelah ditambah dia jadi kan ada pemikiran itu pasti ada pro dan ada kontra. Walaupun itu dari beberapa golongan perkelompokan itu pasti ada pro dan kontra. Gagasan ini diajarkannya sejak dulu. Pemikiran-pemikiran yang membawa pembaruan pendidikan itu disebut aliran-aliran. Contoh ada perkumpulan orang ini memiliki pembaruan seperti ini, maka terjadilah aliran A. Yang perkumpulan B sama, perkumpulan orang B memiliki pemikiran ini, jadi menjadikan saya memiliki aliran ini sama. Tidak hanya aliran pendidikan, aliran-aliran juga seperti itu. Adanya aliran-aliran itu juga disebabkan karena pro kontra suatu pemahaman dan adanya perkumpulan sosial. Kemudian kita akan melanjut pada aliran-aliran klasik. Nanti pendidikan itu ada dua. Yang pertama aliran-aliran klasik, yang kedua aliran-aliran yang modern. Nah, itu nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Budi dan Kak Ida. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Budi dari kelompoknya Naji. Saya akan melanjutkan pembahasan tadi, yaitu macam-macam aliran-aliran klasik dalam pendidikan. Yang pertama adalah ada aliran aktivisme, yang artinya yaitu berpendapat bahwa sejak lahir anak itu telah memiliki atau membawa sifat dan dasar tertentu. Dan aliran ini mempunyai ajaran bahwa bakat yang merupakan pembawaan seseorang akan membawa nasibnya. Kalau dalam kenyataannya sering kita jumpai bahwasanya kemiripan antara orang tua dan anaknya itu secara fisik maupun bakat adanya kemiripan. Lalu untuk pandangan aliran aktivisme sendiri,
dan faktor alaminya, yaitu sebagai bagian dari sebuah pembawaan faktor sesuatu yang ditentukan oleh faktor yang dibawa sejak lahir. Yang kedua ada aliran naturalisme, yaitu aliran yang munculnya pandangan terhadap aliran filsafat, pendidikan karitasional atau mistik. Ada dua pandangan mengenai hal ini. Yang pertama yaitu pandangan disampaikan Rousseau, yaitu berpendapat bahwa manusia pada dasarnya baik. Setiap manusia pasti baik, memiliki kebaikan sendiri-sendiri. Terus yang kedua yaitu pandangan oleh Mencius, di mana pada dasarnya manusia itu tidak baik. Dan naturalisme sendiri menghendaki bahwa pendidikan harus berjalan sesuai dengan secara wajar, tanpa adanya intervensi yang berlebihan yang justru menyebabkan anak merasa terancam. Yang ketiga yaitu ada aliran empirisme. Aliran empirisme berbeda dengan naturalisme dan nativisme, yang artinya aliran empirisme ini bertentangan atau berkebalikan dari kedua aliran tersebut. Aliran empirisme mengacu pada psikologi behavioristik yang menyatakan bahwa setiap individu mendapatkan proses karena pendidikan, adanya pengaruh dari luar. Yang keempat, aliran konvergensi, yaitu aliran yang mengatakan bahwa pembawaan dan lingkungan keduanya menentukan perkembangan manusia. Dengan adanya pendapat ini dapat dikatakan bahwa persoalan tentang pembawaan lingkungan itu sudah selesai. Dalam hukum konvergensi ini masih terdapat dua aliran, yaitu aliran yang lebih menekankan kepada pengaruh pembawaan lingkungan atau pendidikan. Sementara itu banyak yang belum puas atau atas jawaban dari aliran-aliran konvergensi ini yang menyatakan perkembangan manusia itu ditentukan dua faktor, yaitu pembawaan dan lingkungan. Dikarenakan penggabungan dua aliran sebelumnya, teori konvergensi merupakan gabungan antara teori empirisme dan nativisme, antara pembawaan dan pendidikan yang harus sejalan dengan satu sama lainnya, sehingga dapat seimbangan antara dua aliran tersebut. Selanjutnya yaitu implikasi pada aliran konvergensi lain. Konvergensi ini yaitu implikasi pada aliran konvergensi ini yaitu kebutuhan pada kebebasan ini melahirkan pada metode media sumber belajar, evaluasi pembelajaran siswa semakin bervariasi. Oleh sebab itu, guru dan siswa dituntut aktif secara kreatif, inovatif. Perdebatan mengenai hal ini tidak akan pernah selesai, karena setiap manusia pasti memiliki pemikirannya sangat luas, bisa berpikir dengan lebih jauh lagi dengan inovatif dan kreatif tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Mainah dari kelompoknya Pak Najib dan Kak Bunyani akan melanjutkan materi yang sudah diterangkan sebelumnya. Adapun setelah pendidikan klasik ada yang namanya pendidikan modern. Aliran pendidikan modern awal mula lahirnya aliran ini dilatar belakangi ketidakpuasan terhadap pelaksanaan pendidikan yang sangat tradisional, cenderung otoriter, dan peserta didik hanya sebagai objek pembelajaran. Aliran ini berakar dari semangat pembaruan sosial pada awal abad ke-20, yakni gerakan pembaruan politik Amerika. Pendapat lain menyebutkan bahwa aliran ini secara historis telah muncul pada abad ke-19, namun perkembangannya secara pesat baru terlihat pada awal abad ke-20, khususnya di negara Amerika. Aliran modern ini dapat dilihat dari aspek implementasi dalam pendidikan, dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya mana pendidikan, tujuan pendidikan, kurikulum, belajar, dan peran guru dalam pembelajaran. Secara singkat,
ciri implementasi ini dalam pendidikan ialah menekankan pendidikan demokratis dan menghargai berbagai potensi yang dimiliki oleh anak. Dalam pendidikan modern ini, dalam aliran pendidikan modern ini, pendidik lebih aktif dibanding dengan pendidikan klasik. Dengan kata lain, pendidik harus mampu membawa perubahan pada diri peserta didik menjadi pribadi yang tangguh dan mampu menghadapi berbagai persoalan serta menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, aliran ini sangat menghendaki adanya pemecahan masalah dalam proses pendidikan. Yang terakhir, penutup. Dari materi di atas dapat disimpulkan bahwa aliran terdiri dari dua, aliran klasik dan modern. Aliran klasik dibagi menjadi 4, ada nativisme, naturalisme, konfiguransi, dan empirisme. Hubungan guru dan murid atau pendidik dan peserta didik seyogianya adalah hubungan yang setara antar dua pribadi meskipun yang satu lebih berkembang darinya. Selanjutnya, aliran pendidikan modern adalah suatu aliran dalam filsafat pendidikan yang menghendaki adanya perubahan secara praktik pendidikan menuju ke arah positif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya perwakilan dari kelompok. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.